Shalom Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari energi potensial listrik dan potensial listrik, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama, apa sih potensial listrik itu? Nah, potensial listrik adalah ukuran energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain melalui medan listrik. Nah, teman-teman, contoh dari potensial listrik itu terdapat dalam berbagai bentuk. Yang pertama, baterai. Yang kedua, stop kontak. Dan yang ketiga, itu adalah peralatan elektronik. Yang kedua, apa sih energi potensial listrik itu? Nah, energi potensial listrik atau energi potensial elektrostatis adalah energi yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan melalui konfigurasi sejumlah muatan-muatan listrik yang telah didefinisikan. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas lagi contoh dari energi potensial listrik. Nah, contoh dari energi potensial listrik itu terdapat dalam berbagai fenomena di dalam sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu pengisian daya baterai, yang kedua pengoperasian peralatan elektronik, dan yang ketiga itu adalah transmisi energi listrik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis potensial listrik. Jenis yang pertama adalah potensial listrik elektrostatik. Nah, elektrostatik ini adalah potensial yang dihasilkan oleh muatan listrik diam atau muatan listrik yang bekerja saat suatu benda itu diam di tempat. Dan yang kedua, ini terjadi karena akibat gaya Coulomb dari muatan listrik. Dan contoh-contoh elektrostatik ini yang pertama adalah potensial di sekitar bola bermuatan, yang kedua kapasitor, dan yang ketiga adalah muatan titik. Yang kedua, jenis yang kedua adalah potensial listrik dari sumber elektromagnetik atau biasa disebut dengan induksi. Nah, potensial yang ditimbul akibat perubahan medan magnet induksi elektromagnetik, sumbernya ini berupa generator, dinamo, atau transformator. Dan yang ketiga adalah potensial kimia atau elektrokimia. Ini terjadi karena reaksi kimia yang memindahkan elektron yang misalnya pada baterai atau sel volta. Dan yang kedua adalah potensial ini disebut juga potensial sel atau potensial elektrokimia. Contohnya adalah baterai 1,5 volt dan aki 12 volt. Nah, yang berikut ada jenis-jenis energi potensial. Energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi merupakan energi yang tersimpan pada suatu benda karena ketinggiannya dari permukaan bumi atau suatu bidang referensi. Contohnya yaitu buah yang tergantung di atas pohon, air terjun, dan juga benda yang dilempar ke atas. Jenis yang kedua yaitu energi potensial elastis. Nah, energi potensial elastis merupakan energi yang tersimpan pada benda elastis seperti pegas atau karet yang diregangkan. Contohnya yaitu busur panah yang ditarik, trampolin, dan karet gelang yang diregangkan. Lalu jenis yang ketiga ada energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik merupakan energi yang tersimpan dalam suatu benda bermuatan listrik yang berada dalam medan listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan potensial listrik dan energi potensial listrik. Yang pertama, potensial listrik. Potensial listrik merupakan ukuran kemampuan suatu titik dalam medan listrik untuk mendorong listrik. Rumusnya V sama dengan K Q/R. V ini adalah potensial listrik, K adalah konstanta Coulomb, Q adalah muatan, R jarak muatan. Yang kedua, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik karena posisinya dalam medan listrik dan tergantung pada besar muatan dan jarak muatannya. Rumusnya UT sama dengan K Q1 Q2 per R. UT adalah energi potensial listrik, K adalah konstanta Coulomb, Q1 Q2 ini adalah muatannya, R dan R ini adalah jarak. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari soal potensial listrik. Nah, untuk soal yang pertama, sebuah muatan titik Q sama dengan +3 mikrocoulomb berada di ruang hampa. Hitung
potensial listrik pada jarak R sama dengan 0,2 meter dari muatan tersebut. Yang digunakan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk rumus yang akan digunakan pada soal kali ini adalah V sama dengan K Q per R. Nah, yang diketahui di sini adalah Q sama dengan plus 3 mikrocoulomb sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, R sama dengan 0,2 meter dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, mari kita masuk ke penyelesaiannya. V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat 3 dikali 10 pangkat min 6 C per 0,2 M. Nah, V sama dengan 135 dikali 10 pangkat 3 V dan V sama dengan 135.000 V. Jadi, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah V sama dengan 135.000 V. Nah, mari kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua berkata, dua buah muatan titik yaitu Q1 sama dengan plus 2 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan min 4 mikrocoulomb terpisah pada jarak 0,5 meter. Nah, hitunglah energi potensial listrik sistem tersebut. Jadi, rumus yang digunakan pada soal kedua kali ini adalah UE sama dengan K Q1 dikali Q2 per R. Nah, di sini yang diketahui Q1 sama dengan plus 2 mikrocoulomb sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, yang kedua, Q2 sama dengan min 4 mikrocoulomb sama dengan min 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, yang R sama dengan 0,5 meter dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Berikut penyelesaiannya. U sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat 2 dikali 10 pangkat min 6 C dan dikali min 4 dikali 10 pangkat min 6 C per 0,5 meter. Yang berikut, U sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali min 8 kali 10 pangkat min 12 per 0,5.